Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Darmawan Motor Perhubungan. Channel membahas tentang seputaran mobil dan otomotif. Nah, kesempatan kali ini kita kedatangan satu unit mobil Innova diesel tahun 2005. Ini untuk keluhannya kata pemiliknya, dibawa jalan mesinnya tiba-tiba lampu engine-nya aktif, nggak bisa digas, lalu mati sendiri. Nah, ini seperti video-video kita yang lalu-lalu, banyak yang seperti ini. Tapi hati-hati untuk analisa untuk keluhan seperti ini, bisa menjebak dan juga bisa menghabiskan biaya yang lumayan banyak, tapi nggak kunjung selesai ya. Jadi ini ada beberapa yang kita upload itu ada kesamaan dan juga ada perbedaan saat perbaikan. Jadi untuk common rail ini sistemnya itu untuk bahan bakarnya itu sangat rentan apabila kita menggunakan biosolar. Jadi hati-hati untuk perbaikannya. Ini kita mau coba cek nih teman-teman, seperti apa ini kondisinya. Ini kita mau coba tes hidupkan. Ini kan tadi posisi kata pemiliknya dibawa kemari gak mati. Ini terpaksa kita lakukan tes lagi ulang. Kita coba periksain unitnya manual. Jadi cek indikatornya, engine-nya mati, lampu ABS aktif. Kita coba gas ya, nanti kita tes jalan juga seperti apa kondisi matinya. Kita gas di kita gas dan kita tahan di 3000 rpm, dia nggak mati. Normal. Kita coba scan. Oke, kita coba masuk ke scanner. Ini karena kata pemiliknya matinya sesekali ya, kadang normal, kadang mati, kadang normal, kadang mati. Ini kita mau coba analisa pelan-pelan, kita cari tahu dulu di bagian mana permasalahannya. Ini kemarin pada saat dibawa lebaran itu rutin mati untuk mesinnya. Masih 50%, 85% dulu. Kita mau cek dulu DTC teman-teman, ada atau tidak. Ini DTC tidak ada. Ini karena kata pemiliknya setelah kemarin mesinnya mati-mati, itu mobilnya nggak pernah dibawa-bawa lagi. Jadi kemarin baterainya sempat tekor, lalu diganti baterai. Jadi ganti baterai baru. Itu yang menyebabkan DTC-nya kemarin terhapus ya teman-teman. Jadi pada saat mati itu DTC yang muncul, lalu karena di reset menggunakan cabut baterai, dia langsung hilang DTC-nya. Jadi kita nggak bisa mantau di bagian DTC. Ini kita coba tes jalan lagi sampai dia muncul nanti engine-nya. Nanti baru kita scanner lagi teman-teman. Oke, kita coba tes jalan. Ini kita cek dulu di bagian pickback-nya dulu ya. Kondisi untuk pickback-nya seperti ini, ada yang 0,7, 0,1, 0,1 dan ada yang 0. Jadi di sini belum tentu juga bisa pedoman kita, karena kalau misalnya macetnya di bagian nozzle-nya atau jarumnya, itu juga bisa menyebabkan piolik sesekali. Jadi ini kondisinya untuk pickback-nya normal, tapi mesinnya mati-mati. DTC di saat ini belum muncul. Kita coba tes jalan dulu teman-teman sampai lampu engine aktif. Kita lanjut. Oke, kita mau coba tes jalan tuh ya untuk Innova dieselnya. Ini kita coba tes dulu. Oke teman-teman, ini kita coba tes jalan ya. Lampu ABS-nya memang sudah aktif. Kita coba tes, mudah-mudahan muncul nih DTC-nya.
kita gas di 2500 ya. Ini engine aktif. Ini kita gas, dia ngempos, tidak mau ya. Posok kita gas hanya di 1500. Ini kalau kita biarkan dia lama-kelamaan mati sendiri. Kita biarin dulu. Nah, mati sendiri teman-teman. Jadi kita matikan kontak, kita on lagi, kita starter normal, lampu engine mati, kita bawa jalan lagi, dia mati-mati lagi seperti itu. Nah, ini keluhannya sudah muncul ya. Nanti kita cek DTC-nya. Nah, ini kita gas di 2500, dia aktif lampu engine-nya lagi. Kalau nggak bisa digas, hanya di 1500. Kita matikan lagi, kita hidupkan lagi. Ini yang membuat jengkel pada saat kita berkendara, kondisi seperti ini, lagi mau motong atau lagi mau mendapatkan tenaga, tiba-tiba engine aktif seperti ini. Ini keluhan Innova dan juga Fortuner, Pajero, itu yang sistem common rail, semua keluhannya hampir sama seperti ini. Tapi untuk perbaikannya terkadang banyak yang berbeda. Jadi hati-hati saat analisa. Kalau kita perlahan seperti ini, kalau kita gas sampai di 2000, dia normal. Kondisi seperti ini. Nah, ini normal. Kita gas naikkan lagi. Nah, kita naikkan ke 1500, engine langsung aktif. Lalu nggak bisa digas, tenaganya kosong. Kita gas hanya di 1500. Kondisi seperti itu teman-teman. Nanti kita coba scan di bengkel. Kita lanjut dulu. Oke, kita udah sampai ke bengkel. Kita coba scan teman-teman untuk DTC-nya apa ya. Kita masuk dulu. Oke, kita masuk ke read fuel code. Di sini kita cek dulu. Si loading. Nah, munculnya tetapi 0093 fuel system leak detector leak. Jadi untuk keluhan seperti ini atau DTC yang muncul seperti ini, itu diibaratkan kebocoran besar di bagian sistem common rail. Jadi kita harus cari tahu di mana bagian yang bocor. Nanti kita cek satu persatu. Di situ terlihat tadi bagian mesinnya juga mengalami kerak dan juga belum pernah diservis sebelumnya. Ini kita coba servis sekalian, nanti kita cek semua. Jadi kita lepasin dulu injektor, supply pump, dicek timing juga agar tidak dua kali kerja. Oke, ini kita coba periksa dulu. Kita lanjut. Nah, ini kita mau lepasin dulu ya teman-teman untuk injektornya. Kita cek dulu satu persatu seperti biasa. Ini bocor-bocorannya seperti ini, kita juga mau bersihkan. Nanti kita cek juga timing belt kondisi seperti apa. Mudah-mudahan tidak ada kendala lain. Ini kita coba servis, kalibrasi. Jadi kita cek karena ini untuk unit common rail seperti ini, kita harus lakukan cek di bagian sistem common rail apabila terjadi DTC seperti tadi. Karena untuk DTC itu bisa mengarah ke injektor, supply pump, atau juga di bagian
selang-selang mengalami kebocoran juga bisa. Jadi saat analisa itu hati-hati, pelan-pelan. Ini nanti kita coba lepasin dulu. Kita lanjut dulu teman-teman. Oke teman-teman, ini sudah kita coba lari ya. Ini kondisinya seperti ini, bocor, dan timingnya juga sudah usia. Nanti kita ganti sekalian nih karena kondisinya sudah seperti ini, takutnya putus. Ini untuk bagian mesinnya yang mau kita bersihkan. Ini EGR juga, nanti intake kita cek seperti apa nih kotorannya. Kita lanjut dulu. Nah, kondisi EGR nya seperti ini teman-teman. Ini sangat kotor sekali EGR nya, tapi bukan ini yang menyebabkan lampu engine aktif lalu nggak bisa digas. Ini kalau yang lampu engine nya aktif nggak bisa digas itu terdapat kebocoran besar di bagian sistem command rail. Jadi untuk EGR ini bila dia bermasalah akan muncul DTC P0400. Jadi ini kita coba bersihkan sekalian, kita cek dulu intake-nya. Nah ini teman-teman, kondisi dari ruang bakar kondisi seperti ini. Nanti ini kita korekin semua karena ini udah seperti lumpur di bagian dalam menutupi lubang-lubangnya di bagian ruang bakarnya. Juga bocornya sangat parah di bagian tutup klep. Nanti kita ganti juga untuk packing, timing belt kita ganti. Kondisi dari EGR yang tadi pada saat kita cek di bagian atas kondisinya seperti ini. Itu EGR nya sudah tertutup debu. Ini sepertinya belum pernah diservis sama sekali. Nah ini kondisinya sangat kotor. Ini terlihat sepele, tapi ini juga bisa menyebabkan lampu engine aktif. Tapi ini tidak menyebabkan mesin mati ya teman-teman. Biasanya lampu engine yang aktif. Nah untuk kasus kali ini lampu engine aktif DTC muncul P0093, yaitu fuel leak detected cooler leak. Di sini ruang intake-nya juga kotor sekali. Ya, seperti lumpur ya, nggak pernah di servis. Nanti kita bersihkan semua. Cek ini tinggal kita lepas untuk injektornya, nanti kita kalibrasi dan juga supply pump. Kita lanjut dulu. Coba putar nih. Nah teman-teman, ini setelah kita melakukan pelepasan di bagian injektor, begitu tadi kita putar untuk paskan top tubing, ini terlihat ada kebocoran air di nomor 1 silinder di bagian piston. Jadi begitu diputar tadi langsung naik ke atas ya, seperti video tadi. Jadi ini mau kita sekalian lakukan pembongkaran di bagian silinder headnya. Kita mau coba lepasin dulu untuk kita periksa. Ini sudah kita lepasin buat injektor baut axle-nya. Kita mau lepas dulu tuh silinder headnya nih. Ini yang bocor tadi sekalian kita kerjakan ya, karena terlihat bocor di piston nomor 1. Kita mau coba buka dulu. Kita angkat. Jok, bantu Jok. Bantu Jok. Angkat Jok. Awas tangannya. Nah, di sini yang piston nomor 1 yang tadi kita saat lakukan pemutaran di bagian puli, dia langsung keluar ya. Nih. Nomor 1 seperti ini, kebocoran airnya. Nomor 2 kering, kondisi bagus. Nomor 3 kering juga. Nomor 4 juga kering. Terus nomor 1 yang bocor. Ini kita mau, karena ini plat masih plat ya, nanti kita ganti yang plat lagi. Lihat di bagian kepala pistonnya seperti ini kondisinya, beda sendiri dari yang lain. Lanjut dulu. Kita coba cek silinder headnya. Miring kan Pak? Oh sudah sensor nggak? Ya kan.
Putar-putar sih. Aduh, ini kondisinya teman-teman. Terus silinder headnya. Ini terlihat bersih untuk silinder headnya karena menggunakan yang plat ya. Jadi kebocorannya itu karena memang sudah usia untuk packingnya, dia mengalami kebocoran. Ya ya. Oke, kita ganti dulu packingnya, kita bersihkan, kita lanjut.